Pemirsa Intens Investigasi. Kepergian artis senior dan juga politisi Marissa Haque yang meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober kemarin di usianya yang ke-61 tahun masih memberikan bekas duka yang begitu mendalam bagi keluarganya dan juga buat dunia hiburan serta pendidikan di tanah air. Ya, terlebih kepergiannya mendadak tanpa memiliki riwayat penyakit yang parah dan masih bisa melakukan aktivitasnya sebagai dosen di salah satu sekolah tinggi di Jakarta, membuat kepergian Marissa Haque memang mengejutkan banyak orang. Meski begitu, menjelang kepergiannya, ia pun sempat tidak sadarkan diri hingga dibawa ke rumah sakit di dekat rumahnya yang berada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Dan ternyata sebelum kepergiannya, sosok almarhumah seolah sudah memiliki firasat jika ia akan menghadap Sang Halik. Firasatnya itu pun ia ungkapkan kepada sang adik Shahnaz Haque. Benarkah sang kakak pun sudah berandai-andai jika ia meninggal mendadak tidak mau menyusahkan banyak orang? Benarkah juga dimakamkan di TPU Tanah Kusir merupakan keinginan almarhumah? Padahal kebanyakan keluarganya yang sudah meninggal dunia dimakamkan di TPU Karet Tengsin di Jakarta Pusat. Selain kepada Shahnaz, almarhumah pun juga menyampaikan pesan terakhirnya kepada anaknya, Marissa Cikita Fauzi yang kerap disapa Ciki. Benarkah almarhumah pun menjadikan TPU Tanah Kusir sebagai peristirahatan terakhirnya biar keluarga dan juga anak-anaknya bisa sering mengunjungi makamnya? Benarkah keinginan almarhumah yang belum terwujud semasa hidupnya adalah belum memiliki menantu? Mengingat kedua anak perempuannya, Bella dan Ciki, hingga kini memang belum menikah. Lalu, seperti apa juga kesedihan para sahabat, selebriti, dan para mahasiswanya atas kepergian almarhum Marissa Haque? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Namanya ajal memang menjadi rahasia sekaligus ketentuan Allah. Tak ada satu orang pun yang mengetahui kapan waktu dan tempatnya. Namun namanya firasat sebenarnya sudah ada, hanya kadang diabaikan dan tidak begitu diperhatikan. Seperti yang terjadi pada Marissa Haque. Ternyata sebelum kepergiannya, sosok almarhumah yang merupakan istri dari penyanyi senior Ikang Fauzi ini seolah sudah memiliki firasat sebelum kepergiannya. Di antaranya, hal tersebut diungkapkannya kepada sang adik Shahnaz Haque. Diketahui, Marissa Haque adalah anak sulung dari 3 bersaudara yang semuanya adalah perempuan. Dan kedua adiknya juga selebriti, yaitu Soraya Haque sebagai anak kedua dan juga Shahnaz Haque merupakan anak ketiga alias bungsu. Menurut Shahnaz, almarhumah kakaknya pun sudah berpesan tidak ingin menyusahkan orang lain jika ia meninggal dunia mendadak. Hal ini pun terus dikatakannya kepada orang-orang terdekatnya sebelum secara mendadak kini Marissa benar-benar pergi untuk selamanya pada Rabu 2 Oktober kemarin. Meninggalkan semua orang-orang terdekatnya dan juga semua kerabat serta para mahasiswanya. Dan kini ia pun sudah tenang di peristirahatan terakhirnya di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mundur, kaki ke kanan saya, kaki ke kiri.
Masih space sedikit yuk. Jangan turun abang, mau turun. Abang kuat. Masih kuat nggak? Pegang turun. Kuat turun. Jangan lupa. Ada lagi satu lagi. Yang bola-bolanya diangkat. Bola-bolanya ada di bawah. Yang bola-bolanya diangkat. Bola-bolanya diambil lagi. Gini, masukkan gini mas. Dipeluk masukkan dipeluk. Mohon maaf nih Pak, buka, dicabut, taruh di arah kaki. Oh, bagus. Nah wajahnya tolong dibuka, wajahnya dia yang ke tanah. Itu yang dipegang, tanahnya taruh di samping kepala belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kasih ada ya, agak apa ya. Amin ya Allah. Coba naik Pak, 2 orang. Ditarik. Istriku tercinta. Masya Allah. Aku beruntung ya Allah. Bisa lihat suamimu. Ya Allah ya, kita yang hebat, kuat. Dia berjuang untuk mendapat gelar profesor. Marisa, love, I love you forever. Kata anak-anaknya belakangan udah ngomongnya soal ini nih. Ke Ikang juga ngomongnya udah tuh soal ini. Dan selalu bilang kalau meninggal mendadak enak kali ya. Nggak menyusahkan yang mau pergi dan nggak menyusahkan buat yang ditinggal. Itu terus. Dan kejadiannya. Jadi kayak harusnya yang dapat tanda memang dia yang dapat tanda. Kami nggak dapat apa. Kami nggak dapat sama sekali. Selain itu, Shahnaz pun juga bercerita terkait keinginan kakaknya yang ingin dikebumikan di TPU Tanah Kusir, di mana dijelaskannya sangat sulit mendapatkan kafling kosong di TPU tersebut. Namun, semuanya seolah dipermudah hingga sang kakak pun bisa mendapatkan kafling dan bisa dimakamkan di sana. Tak hanya itu, istri musisi Gilang Ramadan ini pun membagikan cerita uniknya, yang bagi dirinya seolah tidak kebetulan jika kakaknya bisa dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Karena kebanyakan batu nisan di TPU Tanah Kusir ini antara tanggal kelahiran dan tanggal meninggalnya rata-rata berdekatan. Dan ternyata memang Marisa sebentar lagi juga berulang tahun yang ke-62 tahun pada tanggal 15 Oktober nanti. Namun sebelum momen ulang tahunnya itu masih di bulan yang sama yaitu bulan Oktober, Marisa pun sudah pergi untuk selama-lamanya. Hari ini dapat makamnya gampang. Jadi teman-teman mesti tahu bahwa Tanah Kusir itu kafling kosong tuh susah banget. Kalau ditumpuk mungkin. Kalau di sini tuh ayahnya Ikang yang ada, tapi udah tumpuk 3, udah nggak bisa. Tiba-tiba hari ini tuh mudah sekali dapat kafling kosong ini. Dan memang itu maunya, padahal saya udah bawa surat kuburan, kemungkinan ditumpuk sama orang tua saya yang bukan di area ini. Tapi Ikang bilang maunya di sini, dan ini apa yang dia mau didapat di sini. Jadi banyak hal yang dia mau.
dan dimudahkan. Perhatikan nggak sih kalau ngelihat nisan-nisan sini ya, tanggal kelahiran sama tanggal kematian tuh nggak jauh. Kebanyakan gitu ya. Ya, 15 Oktober besok itu harusnya 62 tahun. Kami beda 10 tahun kan. Usia 62 tahun, jadi meninggal di usia 61. Selain kepada sang adik, Marissa Haque pun juga sempat berpesan kepada anak keduanya yaitu Chiki. Ia pun mengaku jika sang bunda sudah berpesan sebelum kepergiannya jika ia ingin dimakamkan di Tanah Kusir agar anak-anaknya bisa sering mengunjungi makamnya. Karena dari rumah mereka di Bintaro memang lebih dekat ke Tanah Kusir ketimbang ke TPU Karet Tengsin. Tempat banyak keluarga Marissa yang sudah tiada dimakamkan di sana. Dan pesan tersebut seolah menjadi sebuah isyarat dari sang bunda sebelum kepergiannya untuk selamanya. Namun isyarat itu pun diabaikan Chiki karena ia pun takut dan sangat belum siap untuk kehilangan bunda yang begitu dicintainya. Chiki pun juga mengungkapkan ada satu keinginan ibunya yang kini belum bisa terwujud semasa hidupnya, yaitu belum memiliki menantu karena Chiki dan sang kakak Bella hingga kini memang belum menemukan jodohnya. Iya, jadi kayak 2 mingguan terakhir tuh ibu bilang kalau meninggal pengennya di Tanah Kusir. Kenapa mungkin maunya di Tanah Kusir, Pak? Katanya biar anak-anak sering ngunjungin. Kalau di Karet jauh. Berarti memang sudah ada isyarat sebelumnya? Iya, cuma saya abaikan karena saya takut dengernya. Takut Mbak, nggak siap Mbak. Nggak siap. Chiki sebagai anak memang mengakui jika ibunya adalah sosok yang sangat baik dan juga royal. Apalagi ibunya pun sempat mentraktir mahasiswanya sebelum kepergiannya, hingga ibunya pun juga sering berbicara terkait kematian kepada para mahasiswanya. Namun disayangkan Chiki, hanya satu keinginan ibunya yang belum terwujud semasa hidupnya, dan Chiki pun belum bisa memenuhinya, yaitu ibunya menginginkan mantu sebelum pergi untuk selamanya. Diketahui hingga kini Chiki dan sang kakak Bella memang belum menemukan jodohnya. Iya, tapi ibu saya memang loyal banget, suka takdir dari dulu sih. Iya banget, enak lah bimbingan sama ibu saya, beneran. Sampai mahasiswanya banyak yang menangis dan ibu saya tuh baik, tegas tapi baik banget Allah. Sudah buat ibu saya. Lalu, bagaimana juga Ingrid Kansil dan Ustadz Yusuf Mansur ketika melihat Marissa Haque yang seolah sudah mendapatkan pertanda untuk kepergiannya itu? Dan seperti apa pula sosok almarhumah Marissa Haque di mata mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Feby Marcelia mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sebagai sahabat, Ingrid Kansil juga sangat syok dengan kepergian Marissa Haque. Apalagi kepergiannya pun begitu mendadak. Bahkan sebenarnya ia pun meninggal dalam kondisi yang cukup sehat dan menutup mata di saat tertidur. Jadi wajar jika rasa kehilangan yang begitu besar tidak hanya dirasakan oleh keluarga saja, tapi juga oleh para sahabat selebriti, salah satunya adalah Ingrid Kansil. Bagi Ingrid, Marissa adalah sosok yang sangat pintar hingga ia pun nyaman diajak untuk berdiskusi.
Dan belakangan ini, Ingrid Kansil pun sempat mendengar dari teman-teman terdekat mereka jika Marissa memang kerap berbicara tentang kematian. Dan sering juga Marissa pun mengatakan jika dirinya meninggal, ia pun ingin dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Jadi kemungkinan memang sosok almarhumah Marissa Haque sudah mendapatkan pertanda yang tanpa disadarinya kalau ia pun akan dipanggil oleh Tuhan. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena selain dia cerdas ya, nyambung kalau diajak diskusi, beliau juga bisa membina rumah tangganya dengan baik. Jadi Beca ini contoh banget buat saya, Beca ini panutan buat saya. Jadi saya kaget sekali ketika ada yang menyampaikan bahwa beliau wafat kemarin malam gitu. Jadi kayaknya masih nggak percaya. Kita sering komunikasi walaupun hanya via medsos, ya saling mensupport gitu. Mbak Ica juga sering ketika saya menyampaikan sesuatu gitu di medsos, beliau repost gitu, dan begitu juga saya. Jadi kita memang saling mensupport. Terakhir kita ketemu fisik itu 2023, akhir 2003 beliau di kantor selalu diskusi gitu, ngobrol banyak gitu. Saya sih enggak ya, tapi kalau dengar cerita dari teman-teman yang terakhir ketemu dengan almarhum, katanya selalu bicara kematian gitu. Terus memang kalau bicara kalau mau meninggal mau di Tanah Kusir aja gitu. Jadi ya mungkin beliau sudah ada dia sudah ada ini tanda dari diri dia sendiri dari almarhum. Ya tentunya untuk keluarga ya, terutama untuk Cingki, untuk Mas Ika, supaya diberikan ketabahan. Karena memang ini mendadak ya, pasti kaget ya keluarga. Dan insya Allah karena Mbak Ica orang baik ya, insya Allah aman semua timah di jalan Allah. Ustadz Yusuf Mansur juga saat mendengar kabar kepergian Marissa benar-benar kaget dan tidak menyangka dan merasa sangat kehilangan. Karena di matanya Marissa adalah sosok selebriti yang begitu peduli dan fokus pada pendidikan. Hingga ia pun memperoleh banyak gelar akademis hingga gelarnya Associate Professor diperolehnya. Di mana S1 hukumnya diperolehnya di salah satu universitas swasta di Jakarta. Sedangkan S2 hukum bisnis serta ekonomi dan bisnis diperolehnya dari Universitas Negeri di Yogyakarta dan S3-nya diperolehnya dari Universitas Negeri di Bogor. Ditambah lagi, Ustadz Yusuf Mansur juga mendengar bahwa sosok almarhumah Marissa Haque yang sudah mendapatkan pertanda akan kepergian dirinya bagi sang Ustadz jika hal itu secara tidak langsung menunjukkan almarhumah merupakan sosok yang benar-benar baik. Apalagi Marissa Haque pun juga akrab kepada para mahasiswanya dan merupakan pengajar yang sangat profesional. Sebentar-sebentar keluar subhanallah, keluar alhamdulillah gitu. Dan kan sangat humble ya orangnya. Dari dulu nggak berubah sampai sekarang. Dan sempat ketemu 2 bulan sebelumnya di Cirebon. Minta dibikinin bros apa gitu sama istri saya. Ya Allah, nggak nyangka ya. Tapi bagus sih, nggak ngerepotin, nggak. Dan dia kan sosok artis yang kemudian menjelma menjadi politikus, menjadi akademisi, Saya lupa ya, udah nyampe profesornya apa masih associate gitu. Setahu saya sih dikit lagi nyampe ya. Dan ini sosok yang terus belajar. Kan S2-nya banyak loh. S3-nya di IPB terakhir kan. Dapat doktoralnya di IPB. Alhamdulillah, kita doakan beliau. Mudah-mudahan beliau diampuni Allah, husnul khatimah, dan dapat banyak kebaikan. Ya berarti emang orang baik banget, udah dapat tanda-tanda kan. Dan kan nggak ada masalah apa kehidupannya kan. Beda sama saya, banyak berita ya. Dia emang nggak ada tempangnya ya. Dan terakhir kan uploadnya
berdua sama suaminya tuh di mana, Jepang apa? Ya Allah ya, artinya meninggalkan banyak kenangan lah beliau, insya Allah. Kepergian almarhumah Marissa Haque juga mengejutkan buat para mahasiswanya. Sambil meneteskan air mata, mereka pun mengungkapkan pesan almarhumah sebelum kepergiannya untuk selamanya. Lalu, apa pesannya? Dan benarkah sebelum kepergiannya, Marissa Haque pun sempat menyenangkan hati para mahasiswanya dengan mentraktir mereka makanan dan minuman? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Okay. Kepergian Marissa Haque yang begitu mendadak juga memberikan duka yang begitu mendalam kepada para mahasiswanya. Ya, menjadi dosen di sebuah sekolah tinggi, Marissa Haque menjalani kiprahnya di bidang pendidikan. Dan tak cuma menjalankan tugas mengajar, ia pun juga dekat dengan para mahasiswanya. Jadi tak heran jika mengetahui Marissa Haque sudah tiada, mahasiswanya pun kaget dan juga sedih. Hingga para mahasiswanya pun meneteskan air mata saat mengenang sosok pengajarnya yang begitu humble dan juga baik hati tersebut. Apalagi sebelum meninggal dunia, Marissa Haque pun sempat mentraktir makanan dan juga minuman untuk para mahasiswanya. Bahkan ia pun juga sempat mengucapkan bisa mentraktir anak-anak adalah rezekinya sebelum meninggal karena nantinya akan mati syahid habis mentraktir para mahasiswanya. Dan ia pun juga sempat berpesan kalau ia sudah tiada, semoga spiritnya masih terus menempel di jiwa para mahasiswanya. Sebenarnya kita tuh ngiranya kalau itu tuh ibunya Ibu Marissa, cuman ternyata Bu Marissa sendiri yang meninggal. Padahal kemarin pas di kampus itu ibunya udah bilang kayak doain ibu ya biar nanti kalau meninggal dilancarin semua, terus biar enggak ngeberatin keluarga karena biaya rumah sakit sekarang mahal. Terus pas hari Senin Bu Marissa tuh habis traktir kita karena kita belum sarapan. Terus ibu bilang juga kalau ibu nggak apa-apa meninggal habis traktir kalian, ibunya mati syahid karena ibu habis traktir kalian yang nuntut ilmu, apalagi yang ngekos yang pada rumahnya jauh. Selama 2 minggu dia lemas terus. Iya. Tapi kemarin tuh terakhir saya ketemu tuh kayak masih kelihatan seger sebenarnya, masih senyum, masih salam sapa gitu. Cuma kayak agak kaget tiba-tiba tuh pagi-paginya udah dengar kabar beliau. Biar kita tetap semangat kayak beliau. Spiritnya masih ada kalau beliau udah nggak ada. Ibu bilang gitu. Iya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.